Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Iblis berkedok malaikat yang kerap memfitnahku di rumah ini tak lain ternyata ibu mertuaku sendiri. Saat semuanya terbongkar aku dibuat syok. Ternyata aku menikah dengan Arya, lelaki dari keluarga terpandang dan kaya raya di Jakarta. Di hari pernikahan kami, aku masih seperti bermimpi. Siapa aku? Hanya gadis kampung dari pelosok Wonogiri yang bahkan belum pernah naik pesawat sebelum bertunangan dengan Arya. Tapi cinta katanya mampu menjembatani segalanya. Ketika kakiku pertama kali melangkah ke dalam rumah keluarga Arya, sebuah bangunan 3 lantai dengan pilar tinggi, lantai marmer dingin, dan lukisan-lukisan tua di dinding, aku merasa seolah masuk ke dunia yang bukan milikku. Megah, mewah, dan asing. Sangat asing. Dan di sana, berdiri seorang perempuan parubaya dengan senyum hangat dan mata yang teduh. Bu Ratna, ibu senang sekali kamu sekarang jadi bagian dari keluarga ini, Ayla, katanya sambil memelukku erat. Pelukannya lembut, bahkan lebih lembut dari pelukan ibu kandungku yang sudah tiada. Ayla juga senang bisa jadi bagian dari keluarga ini, Bu, jawabku pelan, mencoba menyembunyikan gemetar dalam suaraku. Hari-hari pertama pernikahan kami bagaikan surga. Arya memperlakukanku dengan cinta yang tak pernah kuterima sebelumnya. Dia sabar, penuh perhatian, selalu menenangkanku saat aku merasa canggung menghadapi para tamu keluarga yang berbicara dalam bahasa halus dan santun yang membuatku kikuk. Tapi, surga itu mulai retak pelan-pelan. Dan retaknya datang bukan dari Arya, tapi dari rumah itu sendiri. Semua berawal dari bisikan-bisikan kecil. Malam itu aku sedang mengambil air putih di dapur. Rumah sudah sepi, hanya suara detik jam dan gemerisik dedaunan dari halaman belakang. Saat aku kembali ke kamar, langkahku terhenti di depan ruang keluarga yang pintunya sedikit terbuka. Arya terlalu gegabah menikahinya. Anak kampung, nggak tahu sopan santun. Kamu lihat tadi? Dia menyendok sup pakai tangan kiri. Suara itu, suara Tante Lilis, adik dari Bu Ratna. Tenang saja, kita pelan-pelan bentuk dia. Kalau dia nggak bisa dibentuk, ya tinggal disingkirkan. Gampang. Yang ini, suara Bu Ratna. Aku terpaku. Suaraku tercekat. Dadaku sesak. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar seperti hantu. Dan ketika Arya masuk dan melihat wajahku yang pucat, dia bertanya, "Kamu kenapa, Ayla?" Aku tersenyum palsu. "Nggak apa-apa, cuma capek." Padahal hatiku mulai retak. Sosok Bu Ratna yang selama ini seperti ibu malaikat, ternyata menyimpan wajah lain. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihatnya, senyum palsu di balik kata-kata manis, teguran halus yang dibalut perhatian. "Kamu cantik, Ayla. Tapi coba deh, jangan pakai bedak tebal begitu. Kesannya terlalu kampungan." Atau, "Sayang, tadi kamu jawab Om Bambang agak ketus, ya? Mungkin karena kamu belum terbiasa ya dengan sopan santun keluarga besar." Dan Arya, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku tak tega mengadu. Dia mencintaiku. Aku tahu itu. Tapi dia juga buta akan perang sunyi yang sedang kuhadapi. Hingga suatu malam, aku menemukan pesan di ponsel Arya. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kasihannya, suamimu nikah sama perempuan dari sawah. Nanti lama-lama dia pasti sadar betapa kamu gak pantas untuk dia."
Tanganku gemetar. Aku langsung menatap Arya yang baru masuk kamar. Arya, ini maksudnya apa? Dia mengambil ponselnya, membaca pesan itu, lalu menghela napas panjang. Kamu gak usah mikirin pesan-pesan kayak gitu. Orang iri banyak. Apa kamu juga mulai ragu? Arya, mulai merasa aku gak pantas untuk kamu. Jangan gitu, Ayla. Aku nikahin kamu karena aku cinta kamu. Bukan karena kamu pantas atau enggak. Tapi rumah ini, orang-orang di dalamnya, semua bisikannya kamu enggak dengar. Dia terdiam. Jadi kamu memang tahu. Kamu tahu mereka enggak suka aku di sini. Malam itu aku menangis diam-diam. Di kamar yang besar. Di tempat tidur empuk yang terasa dingin. Rumah ini megah. Iya. Tapi hatiku seperti tinggal di gubuk reot yang nyaris roboh. Dan sejak malam itu, aku mulai melihat semuanya lebih jelas. Setiap senyum yang ternyata penuh rencana. Setiap tawaran bantuan yang menyimpan racun. Tapi aku bukan perempuan yang mudah tumbang. Hari itu langit begitu cerah. Tapi hatiku mendung oleh gugup yang tak bisa kusembunyikan. Mobil hitam panjang yang menjemputku dari rumah orang tuaku di kampung kini berhenti perlahan di depan rumah besar itu. Tempat di mana aku akan memulai hidup baruku sebagai istri dari seorang Arya Prasetya. Anak sulung keluarga Prasetya yang terkenal di ibu kota. Pintu besar kayu jati itu terbuka perlahan. Dan di sanalah Bu Ratna berdiri. Gaun elegannya menjuntai sempurna di tubuh rampingnya yang terawat. Senyumannya mereka hangat. Ia melangkah cepat ke arahku. Ayla, akhirnya kamu sampai juga. Ayo, masuk. Ibu sudah tak sabar menunggu. Aku masih tercekat. Suaranya lembut, matanya hangat, dan saat ia memelukku, aku nyaris menangis. Sudah lama aku tidak merasakan pelukan seorang ibu sejak ibuku meninggal 3 tahun lalu karena stroke. Terima kasih, Bu. Ucapku lirih. Berusaha menahan air mata yang nyaris jatuh. Kamu sekarang anak ibu juga. Jangan sungkan-sungkan di rumah ini, ya. Katanya sambil menuntunku masuk ke dalam. Interior rumah itu lebih dari yang bisa kubayangkan. Dinding putih bersih, lukisan-lukisan klasik, chandelier kristal yang menggantung di langit-langit tinggi. Ada aroma mawar lembut yang menyebar ke seluruh ruangan. Entah dari mana. Hari itu aku merasa seperti ratu kecil yang baru dinobatkan. Arya menggenggam tanganku, menatapku dengan mata penuh cinta. Tenang aja, ya, sayang. Keluargaku akan menyayangimu seperti aku menyayangimu. Aku mengangguk. Percaya. Sangat percaya. Malamnya, setelah makan malam keluarga yang mewah dan penuh tawa, aku kembali ke kamar yang kini menjadi milikku dan Arya. Tapi perutku terasa tidak enak. Aku memutuskan turun ke dapur untuk membuat teh hangat. Semua sudah tidur. Lampu sebagian sudah dimatikan. Saat aku kembali melewati ruang tengah yang remang, aku mendengar suara lirih. Seperti bisikan. Tapi bukan. Seseorang sedang menelepon. Aku menahan napas. Itu suara Bu Ratna. Iya, dia sudah di sini. Cantik. Ya, tapi polos. Masih gampang dibentuk. Hening sejenak. Lalu kalimat selanjutnya membuat kakiku lemas. Anak desa ini harus tahu tempatnya. Jangan sampai dia berpikir bisa mengatur keluarga ini. Jantungku berdentum keras. Seperti dihantam batu besar. Aku merapat ke dinding. Gemetar. Suara Bu Ratna terdengar tenang. Tetap lembut tapi mengandung ancaman yang nyata. Biarkan saja dia merasa nyaman dulu. Pelan-pelan kita bentuk dia. Kalau dia keras kepala, ya kita singkirkan pelan-pelan. Langkah kakiku mundur. Tak berani maju. Tak berani mendengar lebih banyak. Aku kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Kupeluk diri sendiri di atas ranjang. Air mataku jatuh satu-satu. Ternyata pelukan hangat itu hanya jebakan. Senyum pertama yang membius. Rupanya adalah pintu masuk ke dalam perang diam yang belum kusadari. Saat Arya masuk ke kamar dan melihatku menangis, dia langsung menghampiri.
Ayla, kamu kenapa? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Mungkin masih canggung aja tinggal di rumah baru. Arya mengusap punggungku. Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Tapi yang dia tak tahu, aku merasa benar-benar sendirian malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Rumah ini, cintanya semua ini, nyata atau hanya jebakan yang dibungkus indah? Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah besar ini. Setiap hari kulalui dengan senyum yang kupaksakan, ucapan sopan yang kuhafal baik-baik, dan langkah ringan yang hati-hati agar tak menimbulkan suara terlalu keras di lantai marmer itu. Rumah ini seperti istana, tapi juga seperti museum, yang tidak boleh disentuh sembarangan. Pagi ini, aku berniat berjalan-jalan di taman kecil depan rumah. Hanya sebentar, ingin menghirup udara segar. Tapi baru beberapa langkah keluar gerbang, aku merasa ada yang aneh. 2 ibu tetangga di seberang jalan yang tadi mengobrol sambil menyapu, tiba-tiba diam saat aku lewat. Tatapan mereka menilai dari atas ke bawah. Dan begitu aku berlalu, kudengar jelas suara bisik-bisik. Kasihan Arya, tampan, kaya, tapi nikahnya sama. Ya gitu deh. Cewek desa, tapi pintar juga ya, bisa nyangkut. Jantungku mencelos, tapi aku pura-pura tidak dengar. Aku terus berjalan, meski langkahku terasa lebih berat. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mengajak bicara Bu Rini, tetangga yang sempat ramah padaku di acara selamatan kecil setelah aku resmi tinggal di rumah ini. Tapi hari itu, ketika aku menyapanya saat belanja di minimarket dekat kompleks, dia hanya menjawab singkat. Iya, Mbak Ayla. Maaf, saya buru-buru. Lalu dia pergi begitu saja. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Apa salahku? Arya melihatku diam sepanjang perjalanan pulang. Kamu kenapa? Tadi ketemu orang. Bu Rini. Tapi dia berubah. Dingin. Semua orang berubah. Arya, aku nggak ngerti kenapa. Arya menarik napas, seperti menahan emosi. Mereka cuma iri. Nggak usah didengerin. Tapi ini bukan cuma omongan. Arya, mereka lihat aku kayak aku ini sesuatu yang menjijikkan. Mereka bilang aku cewek kampung pengincar harta. Apa? Siapa bilang begitu? Aku menatap suamiku. Aku nggak tahu. Tapi semua jari terasa mengarah ke aku. Dan aku takut. Arya, takut ini semua bukan sekadar iri. Arya mengepalkan tangan di setir mobil. Kalau aku tahu siapa yang nyebar gosip itu, akan aku hadapi langsung. Tapi hatiku sudah telanjur robek. Karena dalam hati kecilku, aku punya dugaan yang tak ingin kuakui. Bu Ratna, siapa lagi yang tahu tentang masa laluku? Siapa lagi yang bisa membuat tetangga mendadak bersikap dingin? Malam itu, aku duduk di balkon lantai 2, sendirian, menatap gelap, membiarkan angin malam membelai wajahku yang hangat karena air mata. Langkah ringan terdengar dari belakang. Bu Ratna, sendirian. Ayla? Aku cepat-cepat menyeka air mataku. Iya, Bu. Lagi nyari angin. Dia duduk di sebelahku, menyandarkan tubuhnya anggun di kursi rotan yang empuk. Kamu jangan terlalu dipikirin ya. Omongan orang luar. Mereka nggak tahu perjuangan kamu dan Arya. Tapi, ya memang butuh waktu untuk diterima. Aku menoleh padanya. Matanya menatap langit. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Apa Bu tahu, siapa yang mulai menyebarkan cerita jelek tentang saya? Ia tertawa pelan. Tawa yang sangat tidak sesuai dengan pertanyaanku. Ayla, kadang-kadang kita nggak perlu tahu siapa yang mulai. Yang penting, kita tahu posisi kita di mana. Kalimat itu menikam seperti belati halus. Posisi saya? Maksud Ibu? Rumah ini sudah lama berdiri. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya mengenal baik keluarga kami. Wajar kalau ada yang terusik ketika tiba-tiba muncul yang baru.
dari latar yang berbeda. Tapi itu bisa diredam, kalau kamu tahu cara membawa diri. Aku menahan napas. Kata-kata itu terselip peringatan. Saat dia bangkit dari kursinya dan meninggalkanku, aku menunduk. Tapi marahku belum sempat menguap, karena di saat yang sama aku mulai sadar, aku tidak hanya berperang dengan tatapan tetangga atau gosip yang menyebar. Aku sedang berperang dengan seseorang di dalam rumah ini, yang mengenakan senyum sebagai tameng dan kata-kata manis sebagai peluru. Dan aku tidak tahu seberapa banyak luka yang harus kuterima sebelum aku bisa memenangkan perang ini. Pagi itu Bu Ratna datang ke kamarku dengan senyum selembut kapas. Tangannya membawa kotak besar berwarna biru muda, dibungkus pita emas yang terlihat mahal. "Ayla, ini ada sesuatu untuk kamu. Aku lihat kamu belum punya koleksi baju pesta yang cocok untuk nanti malam. Aku belikan ini, semoga cocok ya, Nak." Aku berdiri kaku, kaget, bingung. "Untuk saya, Bu?" Tanyaku ragu. "Ya, dong. Masa kamu mau ke acara keluarga besar pakai baju yang itu-itu aja? Aku tahu kamu orang sederhana, tapi sekarang kamu bagian dari keluarga prasetya. Harus tampil elegan." Ada nada lembut dalam ucapannya, tapi terselip sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku memaksakan senyum dan menerima kotak itu. "Terima kasih, Bu. Nanti sore coba ya, biar Ibu lihat cocok nggak. Ukurannya aku perkirakan pas. Kamu kan mungil." Ia lalu melangkah keluar sambil tersenyum tipis. Aku membuka kotaknya perlahan, dan harus kuakui, gaun satin berwarna emerald itu sungguh cantik. Jahitan halus, potongannya mewah. Tapi entah kenapa, saat memegangnya, dadaku justru sesak. Sore hari, saat sedang mencuci tangan di wastafel dekat dapur, aku mendengar suara lirih dari ruang cuci belakang. 2 orang pembantu sedang bicara pelan. Aku beringsut, tidak bermaksud menguping, tapi namaku disebut. "Bu Ratna tuh pintar banget ya. Di depan si Mbak Ayla manis kayak gula. Padahal tadi siang aku dengar dia bilang ke temennya di telepon, masa ia anak murahan kayak dia masuk ke keluarga kita. Tapi nggak apa, biar aja. Lambat laun dia pasti tersingkir sendiri." Aku tercekat. "Aku juga dengar, Mbak," kata Bu Ratna. "Ayla itu cewek kampung yang untung-untungan bisa dapat Arya. Dia bilang jangan terlalu dilayani, nanti besar kepala." Tubuhku seperti membeku. Air di tanganku menetes pelan. Dinginnya menyusup ke tulang. Aku melangkah mundur perlahan. Tak ingin mereka tahu aku mendengar. Kembali ke kamar. Aku menatap gaun yang masih tergantung di gantungan. Tiba-tiba gaun itu tak lagi terlihat indah. Warnanya seakan berubah. Bukan emerald yang elegan, tapi hijau kelabu yang beracun. Hatiku menolak percaya. Mungkin aku salah dengar. Mungkin hanya gosip antar pembantu. Tapi suara Bu Ratna di kepalaku. Suara telepon malam pertama aku datang. Bisikan tentang anak desa harus tahu tempatnya. Semua mulai membentuk pola yang membuat dadaku sesak. Malamnya, saat acara keluarga dimulai, aku mengenakan gaun itu. Dan saat aku melangkah keluar kamar, Bu Ratna menatapku dengan senyum puas. "Cantik, Ayla. Kamu tahu, warna itu ternyata cocok untuk kulit kamu. Agak eksotis." Aku terdiam. Kata eksotis itu terdengar seperti pujian, tapi nadanya seperti menyindir. Arya datang tak lama kemudian, menggenggam tanganku. "Kamu luar biasa malam ini," katanya. Aku ingin percaya. Tapi senyum Bu Ratna dari kejauhan seperti bayangan gelap yang menggantung di belakangku. Di tengah acara, beberapa sepupu Arya menghampiri dan mulai berbincang. Tapi tatapan mereka cepat turun ke baju yang kupakai. "Bagus bajunya. Ayla, ini beli di mana? Atau dikasih?" Aku mengangguk pelan. "Dikasih Bu Ratna." Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda dengan dandanan mencolok, tertawa kecil. "Wah, berarti kamu benar-benar udah jadi bagian dari keluarga ini ya?"
Sampai dikasih baju. Biasanya sih, Bu Ratna nggak sembarangan ngasih. Yang lain menambahkan, tapi hati-hati ya, kalau beliau udah terlalu baik, kadang artinya lagi ngatur sesuatu. Mereka tertawa pelan, dan tiba-tiba obrolan itu berubah jadi sunyi yang tak nyaman. Aku tersenyum palsu, menahan perih. Malam itu aku tidur tanpa mengganti bajuku. Gaun mahal itu kini terasa seperti selimut duri yang membungkus tubuhku. Aku menangis diam-diam. Bukan karena kata-kata orang, tapi karena mulai sadar bahwa dunia yang kupijak tak lagi ku kenal. Kata manis yang dulu membuatku percaya, kini berubah menjadi luka yang tak berdarah. Pelan-pelan, aku mulai percaya, Bu Ratna sedang memainkan sesuatu. Dan aku, mungkin bukan menantu, tapi pion dalam permainan yang belum ku tahu ujungnya. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut semakin dekat, aku makin lemah, makin mudah dipatahkan. Setiap pagi, aku tetap menyapa, tetap tersenyum. Tapi ada jeda dalam langkahku, ada ruang hampa dalam suaraku yang mungkin tak semua orang sadari, kecuali satu, Bu Ratna. Dan dia menyadarinya dengan cepat. Kenapa akhir-akhir ini kamu lebih sering di kamar, Ayla? Tanyanya suatu sore, dengan nada selembut kapas. Ibu jadi kangen lihat kamu duduk di ruang tengah sambil cerita-cerita. Jangan dingin begitu, nanti ibu sedih loh. Aku menatapnya, matanya bening, mulutnya tersenyum, tapi jiwaku menjerit. Jangan pura-pura, Bu. Jangan mainkan saya. Tapi aku hanya berkata, maaf, Bu, lagi kurang enak badan. Dia mengangguk perlahan, mengelus lenganku. Ibu ngerti, tapi kalau ada yang ibu lakukan dan bikin kamu gak nyaman, bilang ya, jangan diam-diam seperti ini. Aku hanya membalas dengan anggukan pelan, padahal hatiku berteriak. Yang ibu lakukan bukan satu, tapi banyak. Tapi semua dibungkus rapi oleh senyum itu. Malam itu kami makan malam bersama. Seperti biasa, meja panjang penuh hidangan mewah. Bu Ratna duduk di ujung kanan, Arya di sebelah kirinya, dan aku di samping suamiku. Pembantu mondar-mandir menyiapkan makanan, tapi suasana terasa berbeda. Terlalu hening, terlalu tegang. Sampai akhirnya, Bu Ratna membuka suara. Kemarin ibu ketemu teman lama. Dia tanya soal kamu, Ayla, katanya. Wah, hebat ya, dari kampung bisa masuk keluarga besar prasetya. Tanganku berhenti menyendok nasi. Arya masih memotong steak di piringnya. Santai, seolah tak mendengar nada sindiran itu. Bu Ratna melanjutkan, dengan senyum manis. Ibu bilang, Ayla itu pintar. Bisa memikat hati Arya dengan kesederhanaannya. Meski latar keluarganya ya, cukup berbeda dari kami. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya yang tampak begitu tenang. Tapi kata-katanya menusuk seperti jarum tipis yang masuk ke kulit tanpa suara, tapi berdarah di dalam. Beda itu bukan masalah, Bu. Jawabku akhirnya, berusaha tenang. Yang penting hati dan niatnya. Arya tertawa kecil, lalu menyahut, itu dia. Makanya aku pilih Ayla. Gak semua orang kota bisa bikin aku jatuh hati. Aku menoleh ke Arya. Ing tersenyum. Tapi senyum itu tak bisa keluar. Karena yang kudengar barusan bukan pembelaan, tapi seolah mengatakan aku memilih dia karena unik, bukan setara. Bu Ratna tertawa kecil. Ya, mudah-mudahan kamu gak berubah ya, Ayla. Soalnya dunia kita ini keras. Kadang yang dari bawah, begitu naik cepat lupa diri. Aku mengepal sendok di tangan. Nafasku tercekat. Itu bukan sindiran lagi. Itu tembakan lurus. Tapi tak ada yang membelaku. Arya hanya meneruskan makannya, seolah kalimat tadi adalah angin lalu. Dan saat itu, aku benar-benar merasa sendirian. Duduk di meja megah, dengan lampu gantung kristal di atas kepala, makanan mahal di hadapan,
dan orang-orang yang kusebut keluarga di sekelilingku, tapi tak satu pun jadi tempatku berpijak. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Bukan karena hinaan, tapi karena aku lelah memainkan peran. Aku sudah mencoba jadi menantu yang baik. Sudah diam, sudah sabar. Tapi sindiran itu terus datang seperti air yang menetes tak henti-henti ke batu, membuat retak perlahan. Dan aku tahu, perang ini tak akan dimenangkan dengan tangisan. Besok aku akan bersikap lebih kuat, lebih tenang. Karena jika ini permainan, maka aku harus mulai belajar jadi pemain pagi itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sedang menyiram bunga di taman kecil samping rumah ketika salah satu pembantu datang tergesa membawa amplop coklat polos. "Ini, Mbak, tadi ada di kotak surat, tapi nggak ada nama pengirimnya." Aku mengerutkan kening. Amplop itu ringan, tak berstempel, hanya bertuliskan, "Untuk keluarga Prasetya," dengan huruf besar-besar. Ada rasa tak enak menyusup ke dalam dadaku. 10 menit kemudian, aku berdiri membeku di ruang tamu. Surat itu sudah dibuka dan diletakkan di atas meja, terbuka, terpampang kalimat-kalimat keji yang menusuk lebih tajam dari belati. "Perempuan yang kalian terima sebagai menantu itu tidak bersih. Sebelum menikah, dia dikenal sebagai teman tidur bayaran di kampungnya. Tanya saja orang-orang desa tempat dia tinggal. Jangan sampai keluarga kalian ternoda oleh perempuan murahan." Tanganku gemetar saat menatap tulisan tangan itu. Tulisan yang sengaja dibuat menyakitkan, menjijikkan, dan berbahaya. Arya berdiri tak jauh dariku. Wajahnya pucat, matanya tajam, tapi bukan seperti biasanya. Kali ini, pandangan itu terasa asing, dingin, penuh tanya. "Kamu tahu soal ini?" tanyanya lirih. Aku menatapnya. Dadaku sesak. "Kamu pikir aku seperti itu?" Arya tak langsung menjawab. Dia memalingkan wajah, menggenggam surat itu erat. Aku nggak tahu harus pikir apa. Surat ini bisa dari siapa aja, tapi isinya. Tangisku pecah. "Arya, kamu serius mempertimbangkan ini? Aku istrimu." Tapi sebelum Arya menjawab, suara yang begitu tenang tapi penuh racun datang dari arah tangga. "Sudah, Ayla, tenang dulu. Kita semua di sini hanya ingin tahu yang sebenarnya," ucap Bu Ratna sambil melangkah turun, mengenakan gaun tidurnya yang mewah. Dia duduk di samping Arya, mengambil surat itu, membacanya lagi dengan perlahan, seolah ingin memastikan setiap kata benar-benar menghancurkanku. Kadang, orang punya masa lalu yang disembunyikan, dan itu wajar. Tapi kami harus hati-hati. Ayla, nama baik keluarga ini bukan main-main. Aku mendekat ke arah mereka, berlinang air mata. "Bu, saya bersumpah, saya nggak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan di surat itu. Ini fitnah. Saya tahu saya bukan dari keluarga kaya, tapi saya punya harga diri." Bu Ratna meletakkan surat itu, lalu menatapku tajam namun tetap tersenyum. "Kami nggak menuduh. Kami hanya mempertimbangkan semua kemungkinan. Karena Ayla, ketika kamu menikahi Arya, kamu bukan cuma menikah dengan lelaki ini. Kamu masuk ke dunia yang keras. Dunia yang kadang lebih percaya surat tanpa nama daripada air mata." Arya akhirnya berkata, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kita bisa cari tahu. Aku akan kirim orang ke kampungmu untuk cari kebenarannya. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Kamu mau selidiki aku seperti penjahat?" Aku memandangnya dengan getir. "Aku istrimu, Arya. Aku hidup di rumah ini. Aku berusaha keras menyesuaikan diri. Tapi kalian malah..." "Ini soal nama baik, Ayla," potong Bu Ratna. Kali ini nadanya tak lagi selembut biasanya. "Kalau kamu benar, kamu nggak akan takut." Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku lemas. Bukan karena surat itu saja,
Tapi karena orang yang seharusnya memegang tanganku justru berdiri di sisi orang yang ingin menjatuhkanku. Hari itu, aku terkunci di kamar, tak sanggup keluar. Tangisku terus mengalir. Aku mencoba menulis surat untuk ibu di kampung, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan bahwa di rumah besar ini, aku hanyalah bayangan. Dan fitnah itu, walau tak benar, sudah menancap di hati orang-orang yang seharusnya melindungiku. Sore harinya, di balik pintu kamar yang terkunci, aku mendengar suara Bu Ratna berkata pada seseorang di telepon, dia akan runtuh sebentar lagi. Surat pertama berhasil. Tunggu kiriman kedua. Biar dia sendiri yang minta keluar dari rumah ini. Tanganku mengepal. Tangis tak lagi cukup. Aku harus bertahan. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka kira, tapi untuk melawan sesuatu yang lebih besar. Rencana penghancuran diam-diam yang dibungkus senyum manis. Hari-hari setelah surat itu datang, rumah ini tak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara, tapi karena tekanan. Hening yang menggantung di antara tatapan, di antara napas yang tertahan, dan langkah kaki yang seolah terus diawasi. Aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kata-kata keji di surat itu terngiang, berbaur dengan wajah Arya yang mulai menjauh dan senyum Bu Ratna yang semakin dingin. Sore itu, aku pulang dari supermarket. Menenteng kantong belanja, mencoba tetap menjalani peranku sebagai istri rumah tangga sempurna, meski hatiku remuk redam. Saat membuka tasku di kamar, aku tertegun. Ada selembar kertas kecil terselip di antara dompet dan hand sanitizer. Tulisannya cepat, agak berantakan, seperti ditulis tergesa-gesa. Tapi pesannya jelas. Bu, hati-hati sama ibu besar. Semua gosip dari beliau. Tanganku langsung gemetar. Mbak Rini, salah satu pembantu yang selama ini tak pernah banyak bicara. Kalem, penurut, seperti bayangan yang hidup di dalam rumah besar ini. Tapi kini dia menjadi suara pertama yang membenarkan semua kecurigaanku. Aku duduk di tepi ranjang, napas tercekat. Mataku membaca ulang tulisan itu berulang kali. Seolah otakku butuh lebih dari satu kali untuk menerima bahwa aku tidak gila. Bahwa semua bisik-bisik, sindiran, bahkan fitnah itu bukan sekadar ilusi. Tapi aku tak bisa langsung mendekati Rini. Tidak di rumah ini. Tidak dengan mata-mata Bu Ratna di setiap sudut. Salah langkah sedikit saja, dia bisa dipecat. Atau lebih buruk, dibungkam. Malam itu aku mencoba bersikap seperti biasa. Duduk di meja makan. Tersenyum kaku. Menjawab pertanyaan Bu Ratna dengan sopan. Arya sibuk dengan ponselnya. Seperti biasa. Seolah sudah benar-benar menarik jarak yang tak bisa lagi kujarak. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai berubah. Kepercayaan. Satu orang, satu pesan. Cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak sepenuhnya sendiri. Keesokan paginya, saat suasana rumah sedang tenang dan Bu Ratna keluar untuk menghadiri arisan, aku berpura-pura memanggil Rini ke kamar untuk minta bantuan menata lemari. Begitu pintu tertutup, aku langsung menariknya pelan ke sisi tempat tidur. Rini, kamu yang tulis ini, bisikku, menunjukkan kertas itu. Wajah Rini pucat. Dia melihat ke pintu, lalu mengangguk cepat. Ibu maaf, saya takut. Tapi saya nggak tahan lihat semua yang ibu alami. Apa maksudmu semua gosip dari beliau? Rini menelan ludah. Suaranya gemetar. Sejak awal ibu datang, Bu Ratna memang nggak suka. Tapi di depan ibu, dia pura-pura. Dia yang nyebarin ke tetangga-tetangga kalau ibu dari kampung dan cuma ngincar harta. Dia yang telepon wartawan gosip. Dia juga yang nyuruh sopir lama masang kamera kecil di ruang tamu buat ngawasin ibu. Darahku seperti mengalir mundur. Kamera? Bisikku. Nyaris tak terdengar. Rini mengangguk. Di balik vas bunga porselen di pojok rak. Saya lihat waktu bersih-bersih. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Aku merasa mual.
Dunia benar-benar jungkir balik. Rumah ini bukan lagi tempat tinggal, tapi perangkap. Sebuah panggung besar untuk menyaksikan kehancuranku. Dengan penonton yang tertawa dari balik topeng manis. "Kenapa kamu bantu aku, Rini?" tanyaku lirih. Dia menggigit bibir. "Karena saya pernah diperlakukan seperti ibu. Waktu pertama kerja di sini, saya pernah dituduh nyuri cincin. Padahal yang menyembunyikan itu Bu Ratna sendiri. Cuma karena saya terlalu sering ngobrol sama Mas Arya waktu dia masih lajang." Aku memejamkan mata. Bu Ratna bukan hanya ingin mengusirku. Dia ingin menghancurkan reputasiku. Membuat semua orang yakin aku tak pantas di sini. Termasuk suamiku sendiri. "Rini, tolong satu hal," kataku pelan. "Apapun, Bu. Bantu aku. Tapi pelan-pelan. Kita harus tahu siapa saja yang ada di pihaknya. Dan aku harus tahu semua rekamannya. Semua. Bahkan kalau perlu, aku akan pasang jebakan balik." Rini mengangguk. Kali ini dengan sorot mata yang tak lagi takut. "Saya siap bantu, Bu." Diam-diam. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak masuk rumah ini, aku merasa punya sekutu. Dan aku sadar satu hal. Perang belum berakhir. Justru baru dimulai. Malam-malam belakangan ini terasa lebih sunyi. Bukan karena sepi, tapi karena ketiadaan kehadiran. Arya mulai pulang larut malam. Kadang lewat dari tengah malam. Alasannya selalu sama. Lembur, rapat dadakan, klien penting. Tapi yang membuat hatiku makin nyeri bukan hanya karena dia pulang terlambat. Tapi karena ia tak lagi menatapku dengan mata yang sama. Dulu, tiap ia masuk rumah, ia akan mencariku. Mencium keningku. Duduk di sofa. Menarik tanganku. Menceritakan hari-harinya. Tapi kini, bahkan saat aku menyapanya, ia hanya menjawab dengan gumaman pendek. Mata tetap tertuju pada ponselnya. Suatu malam, saat akhirnya kami duduk satu meja untuk makan malam, aku mencoba bicara. "Yah, kamu capek banget ya? Aku masakin sop ayam kesukaanmu." Arya hanya mengangguk. "Iya, makasih." Tak ada senyum, tak ada tatapan. Aku menghela napas. Mencoba memberanikan diri. "Kita sudah lama nggak ngobrol. Aku kangen." Barulah ia mendongak, tapi bukan dengan kelembutan. Pandangannya tajam, seperti mengukurku. "Kamu masih sering komunikasi sama orang-orang di kampung?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Maksudnya?" "Ya, dulu kan kamu punya teman-teman, mantan pacar mungkin? Atau kenalan lama? Siapa tahu mereka tahu soal masa lalu kamu." Jantungku seperti diremas. "Arya, kamu benar-benar percaya sama surat kaleng itu?" Dia diam sejenak. "Aku cuma pengen tahu kebenarannya." "Kebenaran apa?" Suaraku meninggi. "Kalau kamu pengen tahu, kenapa kamu nggak tanya langsung? Kenapa kamu interogasi aku seperti aku orang asing?" Arya bangkit dari kursi. "Aku nggak mau ribut. Aku capek." "Bukan kamu yang capek, Arya," bisikku, menahan air mata. "Akulah yang dituduh. Aku yang ditinggal. Aku yang harus senyum sambil menanggung beban. Dan kamu pergi begitu saja." Dia berhenti sejenak di ambang pintu, lalu berkata pelan, "Mungkin kita butuh waktu." Tuh, kata itu terdengar seperti hukuman mati perlahan-lahan. Keesokan harinya, aku duduk di taman belakang, sendirian, membolak-balik buku resep yang bahkan tak kupahami lagi isinya. Saat itulah Bu Ratna datang, membawa nampan teh. "Oh, Aura, kamu kelihatan murung." Nada suaranya manis, terlalu manis. Aku diam, tak sanggup pura-pura. Ia duduk di sebelahku, menyodorkan secangkir teh. "Kamu tahu, dalam rumah tangga, suami itu jangan terlalu dikekang," katanya lembut. Aku menoleh. Saya nggak pernah mengikat Arya.
Saya cuma ingin dia peduli. Saya istrinya. Bu Ratna tertawa kecil. Sayang, laki-laki kalau terlalu dikekang, malah cari pelarian. Jangan terlalu menuntut. Belajarlah sabar. Kamu itu beruntung bisa menikah dengan Arya. Aku mengepal tangan di balik kain. Atau Bu justru ingin saya merasa berutang terus? Senyum Bu Ratna tak berubah, tapi sorot matanya menusuk. Jangan salah sangka, Aura. Saya cuma mengingatkan. Karena perempuan dari kampung kadang terlalu cepat merasa punya hak. Padahal tempat kita itu harus tahu batas. Aku berdiri, menatapnya dengan mata penuh luka dan marah yang kupendam terlalu lama. Saya mungkin dari kampung, Bu, tapi saya tahu rasa sakit. Dan saya juga tahu siapa yang pura-pura di depan, tapi menusuk di belakang. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangku, Bu Ratna masih duduk anggun, tapi cangkir tehnya bergetar di tangan. Malam itu, aku tidur sendiri lagi. Tapi kali ini, air mata tak turun sebanyak sebelumnya. Luka ini sudah mulai berubah bentuk. Dari kesedihan, menjadi tekad. Jika Arya memilih percaya pada bayangan daripada padaku, maka biarlah kebenaran yang membuka matanya. Tapi aku tak akan diam lagi. Cinta yang dibiarkan terkontaminasi oleh fitnah akan layu. Dan aku tak akan membiarkan diriku ikut layu bersama itu. Aku baru saja selesai menatap piring-piring kecil di meja makan, ketika suara tawa ringan terdengar dari arah ruang tamu. Tawa yang tak asing, datang dari Bu Ratna. Tapi kali ini, ada suara lain. Seorang wanita, parau namun terdengar berwibawa. Mungkin teman lamanya, atau tetangga yang sering datang arisan. Aku tak bermaksud menguping. Tapi langkahku terhenti ketika kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bu Ratna. Dia bukan pilihan saya. Tapi Arya terlalu keras kepala. Terlalu cepat jatuh cinta hanya karena iba. Padahal banyak yang lebih pantas. Nafasku tercekat. Hening. Tubuhku membeku di balik dinding kayu ukir yang memisahkan lorong dan ruang tamu. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jantungku berdegup begitu keras. Sampai rasanya dunia bergema hanya oleh dentumannya. Anak desa seperti itu. Ya kasihan sih. Tapi rumah besar ini bukan tempatnya. Suara Bu Ratna kembali terdengar. Penuh tawa ringan dan keyakinan. Seolah sedang membicarakan seekor kucing liar yang tersesat masuk istana. Aku meremas kain apron yang kupakai. Rahangku mengeras. Rasanya ingin aku masuk ke sana dan berteriak. Menumpahkan semua amarah dan rasa dipermalukan yang selama ini kupendam. Tapi sebelum aku bisa bergerak, terdengar langkah kaki dari arah tangga. Arya. Langkah cepatnya menuruni anak tangga. Dan dalam hitungan detik ia sudah muncul di ruang tamu. Suara Bu Ratna langsung berubah. Seolah ada tombol yang ia tekan di dirinya sendiri. Nak, Aura sudah masak loh. Tumis kecipir kesukaanmu itu. Ayo cepat makan, biar nggak keburu dingin. Aku menoleh dan berpura-pura baru datang dari dapur. Mulutku menarik senyum yang tak lagi kurasa wujudnya. Arya menoleh padaku. Aura, tumis kecipir. Aku mengangguk pelan. Iya, aku sengaja masak karena kamu suka. Aku ingin percaya bahwa matanya masih bisa melihatku. Tapi tatapannya datar. Hempah, seolah semua rasa cinta kami telah diremukan oleh kata-kata yang ditanam ibunya secara perlahan. Saat kami bertiga duduk di meja makan, Bu Ratna kembali mengenakan topeng manisnya. Aku bilang ke Bu Mirna, Aura sekarang jago masak loh. Lihat ini, irisan wortelnya rapi, bumbu pas. Udah seperti ibu kota. Katanya sambil tertawa pelan. Aku ikut tertawa. Pelan. Dan di dalam hatiku, aku menjerit. Kenapa kita harus jadi boneka di rumah ini? Arya makan tanpa bicara. Suap demi suap seperti rutinitas kosong. Dan aku tahu, hatinya bukan di sini malam ini. Mungkin di kantor. Mungkin di luar sana.
Mungkin, dengan keraguan yang Bu Ratna racik tiap malam seperti racun yang halus. Setelah makan, aku kembali ke kamar duluan. Tapi sebelum naik, aku berhenti di tangga, memandang mereka dari kejauhan. Bu Ratna menyender di bahu Arya, mengelus rambut anaknya sambil berkata pelan, "Ibu cuma ingin yang terbaik buat kamu. Nak, jangan butakan diri karena rasa kasihan. Hidupmu terlalu berharga untuk dibagi dengan orang yang gak selevel." Arya tidak menjawab, tapi dia tidak membantah. Itu yang paling menyakitkan. Di kamar, aku membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Kupeluk bantal hingga napasku tersengal. Aku ingin pergi, lari, tapi kemana? Aku mengingat pesan Rini. Kamera, rekaman. Semua kebenaran yang masih tersembunyi di balik tirai rumah besar ini. Dan malam ini, aku sadar, aku tidak hanya sedang melawan fitnah. Aku sedang melawan cinta yang sedang diracuni ibunya sendiri. Dan jika aku terus diam, semuanya akan musnah. Termasuk aku. Aku membersihkan kamar kerja Arya sore itu. Bukan karena ingin bersih-bersih, tapi karena aku butuh pelarian dari pikiran yang menyesakan. Ruang itu penuh tumpukan map, buku, dan rak-rak tua. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku jauh dari sana. Sampai jemariku menyentuh sesuatu di balik lemari tua, sebuah kotak kayu kecil, tersembunyi di belakang tumpukan berkas usang. Aku menariknya keluar, ditiup perlahan debunya. Isinya, album foto tua, dengan cover kulit berwarna merah pudar. Jantungku berdetak tak beraturan saat membukanya. Di dalamnya, sederet foto-foto seorang perempuan muda, anggun, cantik, dengan senyum menawan. Dan di beberapa foto, Arya berdiri di sampingnya. Mereka terlihat dekat, terlalu dekat. Yang membuat napasku tercekat adalah sebuah catatan kecil, diselipkan di halaman tengah album. Untuk Arya, wanita yang cocok untukmu. Pintar, dari keluarga terpandang, tahu sopan santun. Tidak seperti dia. Ibu, tanganku gemetar saat membaca tulisan tangan itu. Tegas, dingin, tanpa malu. Aku duduk di lantai, terdiam. Dunia di sekelilingku mendadak sunyi. Foto-foto itu seperti menertawaiku, seolah mengatakan, "Kamu hanya pengganti. Kamu tak pernah benar-benar diinginkan." Malam itu, aku memberanikan diri. Aku membawa album itu ke ruang tengah, tempat Bu Ratna sedang menyulam sambil menonton TV. "Bu," suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. "Saya nemuin ini di kamar kerja Arya." Bu Ratna menoleh, dan tatapannya langsung berubah dingin saat melihat album itu di tanganku. Aku membukanya, menunjuk salah satu foto. "Siapa dia?" "Ira," jawab Bu Ratna santai. "Anak teman saya. Dulu sering main ke rumah. Baik, lembut, pintar. Calon yang saya inginkan untuk Arya. Bukan kamu." Tanpa perasaan, seolah aku hanya batu kerikil yang menghalangi jalan rencana hidupnya. "Jadi selama ini, saya cuma penghalang?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Bu Ratna menyilangkan kakinya. "Kamu pikir kenapa saya sering menyindirmu? Saya ingin kamu sadar tempatmu. Rumah ini bukan dibangun oleh cinta buta dan air mata, aura, tapi oleh harga diri dan reputasi. Dan kamu, dengan latar belakangmu yang maaf, terlalu biasa, tidak bisa menjaganya." Aku menghela napas panjang. Tapi Arya memilih saya, Bu. Bukan Ira. Bukan yang lain. Saya tidak mencuri tempat ini. Tatapan Bu Ratna menajam. Tapi saya bisa ambil kembali semuanya. Dengan cara saya. Aku menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tak takut. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih bertahan, Bu. Saya atau kebohongan ibu?" Aku berdiri, membawa album itu kembali ke kamarku. Tapi kali ini,
bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tekad. Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil menatap foto-foto Ira dan Arya. Perlahan, aku menyelipkan album itu ke dalam laci dan menguncinya. Jika Bu Ratna ingin perang, aku akan bertarung. Tapi dengan bukti, bukan drama. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Kebenaran butuh keberanian. Dan aku tak akan kalah. Aku merasa ada yang aneh ketika aku pulang dari belanja. Mobil Arya tidak ada di garasi. Namun ada suara tawa yang mengalir dari ruang tamu. Suara tawa yang sangat familiar. Aku melangkah perlahan menuju sumber suara itu. Rasa curiga mulai menggigit perasaan. Tepat saat aku melangkah masuk ruang tamu, aku melihat pemandangan yang membuatku berhenti sejenak. Dia, mantan pacar Arya, Rina, duduk dengan anggun di sofa, memegang secangkir teh dengan senyum yang terlalu manis. Dan di sampingnya, Arya, dengan wajah yang terlihat terlalu santai. Tawa mereka bersatu seperti tidak ada jarak. Seolah tak ada hal yang pernah terjadi antara kami. Aura, kamu baru pulang? Ini Rina, teman lama Arya, kata Bu Ratna sambil tersenyum ramah, mencoba menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya yang terlampau lebar. Aku mencoba tersenyum, meski hatiku mulai bergejolak. Teman lama? Rina itu bukan sekadar teman lama. Dia adalah perempuan yang pernah memegang tempat khusus di hati Arya. Aku tahu itu, meski tak pernah diungkapkan langsung. Itu bisa dilihat dari foto-foto yang tersembunyi di album. Aku menatap Arya, mencoba mencari alasan di matanya. Tapi ia hanya tersenyum datar. Tidak ada ketegangan yang muncul di wajahnya. Aura, kita ngobrol-ngobrol aja, kan? Sekalian minum teh, ujar Arya dengan santai. Terlalu santai. Padahal aku tahu betul bahwa pertemuan seperti ini tak pernah terjadi begitu saja. Rina menatapku dengan senyum yang sedikit mengejek. Senang akhirnya bisa bertemu. Arya sering cerita tentang kamu. Bagus. Ya, kalian akhirnya menikah. Mungkin seperti yang saya katakan dulu. Arya memang lebih cocok dengan seseorang seperti kamu. Aku merasa sesuatu menghangat di tenggorokanku. Bukan rasa haru, tapi cemburu yang dipermainkan. Arya, yang tampaknya lebih menikmati kehadiran Rina daripada aku, menatapku seolah tak ada apa-apa. Ini bukan pertemuan biasa. Arya, batinku berteriak. Tapi kata-kata itu terperangkap di bibirku. Aku memilih duduk di kursi, mencoba menenangkan diri. Tetapi setiap detik terasa semakin berat. Aku bisa mendengar suara mereka berbincang. Suara tawa yang menggema seakan aku tak ada. Rina memuji Arya dengan cara yang terlalu akrab. Menggoda, bercanda, seakan waktu tak pernah berlalu sejak mereka berpisah. Aku meneguk teh yang sudah lama terdiam di cangkirku. Rasanya pahit. Jadi, kamu betah ya, tinggal di sini? Tanya Rina dengan nada lembut. Tapi aku bisa menangkap adanya kepura-puraan di balik suaranya. Seperti ada sesuatu yang sedang ia tantang. Ya, betah. Ini rumah saya sekarang. Jawabku, mencoba menjaga ketenangan, meskipun setiap kata terasa seperti pertahanan terakhir. Arya hanya mengangguk. Iya, Aura sudah menyesuaikan diri dengan baik. Tentu saja, tak ada yang lebih penting selain kesetiaan dan pengertian dalam rumah tangga. Kan, Aura? Rina menatapku, dan untuk sesaat, aku merasa ia sedang menyampaikan pesan tersembunyi. Aku menunduk, berusaha menenangkan pikiranku yang kacau. Jangan biarkan mereka menang. Tapi yang lebih membuatku terkejut adalah tatapan Bu Ratna. Ia duduk di sudut, memperhatikan dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya, seperti merencanakan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah pertemuan biasa. Aku tahu ada yang sedang dimanipulasi. Ini bukan sekadar soal cemburu. Ini adalah permainan yang lebih dalam. Bu Ratna ingin memaksaku keluar dari rumah ini. Ia ingin Arya kembali ke dalam pelukan Rina, dan ia siap melakukan apapun untuk mewujudkannya. Setelah beberapa saat,
Mereka pamit pulang. Rina dengan senyum khasnya yang penuh arti dan Arya yang mengantar mereka ke pintu. Aku tinggal di ruang tamu, mencoba mencerna semuanya. Kamar terasa semakin sempit. Aku tak bisa lagi menahan perasaan itu. Cemburu, rasa terhianati, dan ketidakmampuan untuk mengubah kenyataan yang ada. Saat Arya kembali, aku menatapnya dengan mata yang penuh tanya. "Arya, kamu pikir ini biasa saja?" Tanyaku. Suaraku bergetar, tapi kuusahakan agar tetap tenang. Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Aura, jangan terlalu dramatis. Itu hanya pertemuan biasa, seperti yang aku bilang." Hatiku berdegup kencang, tapi aku berusaha menjaga kendali. Biasa? Kalau itu biasa, kenapa aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku? Arya menundukkan kepala, tidak menjawab. Aku tahu jawabannya tanpa perlu ia katakan. Karena aku tahu, semua yang terjadi malam ini adalah permainan. Dan aku, yang mencoba bertahan, hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku tak tahu apakah aku masih bisa bertahan di tengah ketidakpastian ini. Tapi satu hal yang pasti, permainan ini akan segera berakhir. Aku tak pernah menyangka bahwa rumah yang dulu aku anggap sebagai tempat aman kini menjadi sarang dari segala kebohongan yang menusuk. Semua bermula saat aku mendengar percakapan yang tak sengaja kutangkap di ruang makan. Bu Ratna sedang berbicara dengan tamu, seorang tante dari keluarga besar Arya. "Dia mencuri, Tante. Aku yakin itu dia. Kalung berlian itu hilang, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya," kata Bu Ratna dengan nada sangat serius. Matanya penuh kecurigaan, dan ada ketegasan yang menakutkan dalam setiap kata yang diucapkannya. Aku berdiri di luar, tubuhku kaku. Kalung berlian? Kalung yang seharusnya menjadi harta warisan keluarga, yang selalu dipajang di lemari kaca, di mana aku tak pernah merasa tertarik padanya. Aku tidak pernah menyentuhnya, apalagi mencurinya. Tapi bagaimana jika Bu Ratna sudah merencanakan semuanya? Menciptakan skenario untuk menjatuhkan namaku di mata keluarga besar? Hari berikutnya, aku merasa atmosfer di rumah berubah. Semua mata seolah menilai, menghakimi, dan berbicara dengan bisik-bisik yang semakin keras. Gosip itu mulai tersebar. Bahkan anggota keluarga besar yang datang mengunjungiku dengan senyum ramah, tapi matanya penuh kecurigaan. Aku merasa terasingkan. Bahkan Arya mulai melirikku dengan tatapan berbeda, yang tidak bisa kupahami. "Aura, kalung ibu itu hilang, dan banyak yang bilang kamu yang mengambilnya," ujar Arya satu malam. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Aku menatapnya, merasa seperti ditampar keras. "Arya, aku tidak pernah menyentuh kalung itu. Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu." "Tapi, banyak yang bilang begitu. Aura, semua bukti seolah mengarah padamu." Arya berbicara dengan hati-hati, seolah ada jarak yang tak terucapkan di antara kami. Aku terdiam. Bukti seolah mengarah padaku? Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang bisa membuatnya percaya tanpa bukti yang jelas? Aku memandangi Arya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di hadapannya. "Kenapa kau bisa mempercayai fitnah ini, Arya? Arya, tolong percayalah padaku." Suaraku bergetar. "Ini bukan aku. Bu Ratna yang membuat semua ini." Tetapi Arya hanya menggelengkan kepala. Matanya penuh keraguan. "Aku ingin percaya padamu, Aura. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan semua omongan ini. Keluarga ini lebih tua dan lebih berpengalaman." Aku merasa seperti seluruh dunia runtuh seketika. Keluarga ini, yang seharusnya menjadi pelindungku, malah menjadi orang-orang yang menghancurkanku, memfitnahku, dan membuatku merasa terpojok. Aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi, tapi Arya sudah pergi, meninggalkanku sendirian di kamar tamu. Aku hanya bisa merasakan panasnya air mata yang mengalir di pipiku.
Bagaimana aku bisa bertahan jika orang yang kupercayai justru semakin menjauh dariku? Malam itu, aku duduk di depan jendela kamar tamu, menatap keluar, meskipun langit sudah gelap. Hati ini terasa begitu hampa. Tidak ada yang tersisa selain rasa sakit dan kesendirian yang semakin dalam. Semua yang aku perjuangkan, cinta yang kuanggap akan menjadi tempat berlindung, ternyata hanyalah jebakan. Aku mengingat kembali kata-kata Bu Ratna yang selalu memperingatkanku untuk tahu tempat, untuk tidak terlalu merasa lebih dari yang seharusnya. Sepertinya semua itu adalah bagian dari rencananya. Sebuah skenario untuk menjatuhkan nama baikku, untuk menggulingkan posisiku dalam hidup Arya. Aku terjatuh di lantai kamar, menangis sejadi-jadinya. Semua harapanku berantakan begitu saja. Seandainya Arya bisa melihat kebenarannya, aku tak akan merasa seperti ini. Tapi, jika itu yang dia pilih, jika itu yang memang Bu Ratna inginkan, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku telah kehilangan kendali, dan itu terasa lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kulalui sebelumnya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka ingin perang, maka aku akan berperang dengan cara yang mereka takkan pernah duga. Kehormatan dan kebenaran harus diperjuangkan. Aku tidak akan membiarkan hidupku dihancurkan oleh kebohongan dan fitnah ini. Meskipun aku harus melawan orang-orang yang kuanggap keluarga, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang tidak takut kehilangan apapun lagi. Aku terbangun di pagi hari dengan perasaan yang aneh, sebuah kekosongan yang menggelayut di dada. Hari ini adalah ulang tahunku, tapi tak ada yang tampak berbeda. Tak ada ucapan selamat pagi dari Arya. Tak ada pelukan dari Bu Ratna seperti yang dulu sering kuharapkan. Semuanya terasa hampa. Aku memutuskan untuk tidak terlalu berharap. Ulang tahun, di tengah ketegangan dan kebohongan yang merayap, seharusnya bukan sesuatu yang patut dirayakan. Namun, ada perasaan yang terus mengganggu. Apa yang salah dengan hidupku? Pagi itu aku merapikan rumah, berharap akan ada kejutan kecil atau setidaknya sebuah perhatian, meskipun tahu itu hanya angan-angan belaka. Namun, tak ada satupun suara dari ruang makan atau dapur. Arya tidak ada di rumah. Bu Ratna pun menghilang tanpa memberi kabar. Aku berjalan keluar, hanya untuk melihat mobil mereka yang terparkir di depan, tanda bahwa mereka baru saja pergi. Tanpa memberitahu aku kemana, tanpa sedikit pun memberi tanda bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagiku. Sesuatu yang lebih dari sekedar tanggal di kalender, tapi bahkan itu seolah tidak berarti bagi mereka. Aku duduk di meja makan, menatap piring kosong yang terhidang di depan mata. Sepi, begitu sepi. Tak ada yang mengatakan selamat ulang tahun. Tak ada satupun ucapan yang datang darinya. Aku hanya mendengar suara detak jam dinding yang semakin keras. Seperti menghitung berapa lama lagi aku akan terjebak dalam kesendirian ini. Matahari terbenam dan malam pun datang. Aku masih duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang kosong. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Aku membuka kulkas, mengambil sepotong roti dan memakannya, berusaha mengenyangkan perut yang terasa kosong seperti hatiku. Tapi tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku merasa tubuhku mulai lemah. Apa yang salah? Aku merasa seperti sedang kehilangan banyak hal dalam hidupku. Tapi tak ada yang peduli. Tak ada satupun yang merasa perlu tahu bahwa aku sedang bertarung melawan perasaan hancur ini. Seiring berjalannya malam, aku merasa tubuhku semakin lelah. Demam mulai menyapu tubuhku, dan aku tak bisa lagi menahan rasa dingin yang menjalar ke sekujur tubuh. Aku terkulai di tempat tidur, menggigil, dan berharap mungkin ada seseorang yang akan datang untuk memberikan perhatian. Namun, tak ada yang datang. Bu Ratna dan Arya kembali larut malam. Mereka tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Tak ada yang menanyakan tentang kesehatanku. Tak ada yang peduli ketika aku menggigil di bawah selimut. Aku terbaring di tempat tidur, menahan rasa sakit di tubuhku dan luka yang menggores hati. Inikah yang aku dapatkan setelah semua pengorbananku?
Aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjadi bagian dari keluarga ini, namun mereka hanya meninggalkanku sendirian di hari ulang tahunku. Tanpa ucapan, tanpa kasih sayang. Cinta itu hanya kata-kata kosong. Pikirku, aku ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Semua terasa mati, rasa sakit, kesepian, dan kekosongan yang semakin meluas. Aku berbaring dalam keheningan malam, tubuhku yang demam terbaring lemah. Aku merasakan detak jantung yang semakin lambat. Tak ada yang peduli. Tapi kemudian, sebuah pemikiran datang begitu saja, menembus kegelapan pikiranku. Aku tak butuh mereka untuk merayakan diriku. Jika mereka ingin melanjutkan permainan mereka, biarkan mereka. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan mengubah semuanya. Aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Bahkan jika itu berarti aku harus berdiri sendiri. Aku terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang jauh berbeda. Meskipun demam belum sepenuhnya reda, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tak akan lagi dibiarkan begitu saja. Jika mereka ingin menghancurkan hidupku, aku akan melawan mereka. Semua yang aku butuhkan adalah kekuatan dalam diriku sendiri. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang mereka tawarkan. Aku duduk diam di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai kacau. Hujan di luar mulai turun, mengiringi keheningan yang mendalam di dalam rumah. Beberapa hari terakhir, aku merasa semakin terasing. Semua yang kulakukan, semua yang kucoba, seolah sia-sia. Aku mulai merasa seperti sebuah bayangan yang tak lagi diinginkan di rumah ini. Hari itu, aku sedang berjalan menuju dapur ketika mendengar suara Bu Ratna dan adik Arya, Budi, berbicara di ruang tengah. Tanpa sengaja, aku berhenti di depan pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Meskipun aku tahu seharusnya aku tidak mendengarkan. Sudahlah, Bu Ratna, cuma sebulan, 2 bulan. Biar dia pulang kampung dulu. Biarkan dia tenang. Beri waktu untuk merenung. Ujar Budi. Suara laki-laki itu terdengar penuh keraguan. Ini bukan masalah waktu, Budi. Itu masalahnya. Dia harus tahu tempatnya. Kami sudah terlalu banyak memberi dia kesempatan. Dia masih bertahan di sini dengan sikap seperti itu. Kita harus lebih tegas. Arya sudah mulai melupakan semuanya. Kalau dia tetap di sini, semuanya akan makin buruk. Suara Bu Ratna terdengar lebih dingin, penuh perhitungan. Aku terdiam, tubuhku beku di tempat. Pulang kampung? Apa maksudnya? Mereka sedang merencanakan agar aku pergi dari rumah ini, jauh dari kehidupan yang sudah kubangun. Mereka ingin aku pergi dengan alasan sepele, agar aku merenung. Padahal ini lebih dari itu. Ini adalah langkah mereka untuk mengusirku secara perlahan. Aku teringat semua yang kulalui, semua yang sudah aku perjuangkan untuk diterima di keluarga ini. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa diperlakukan seperti orang asing. Semua ini hanya sebuah permainan untuk mereka. Mereka ingin menyingkirkanku, dan mereka melakukan semuanya dengan cara yang licik, membuatku merasa bersalah. Meskipun aku tak melakukan kesalahan apapun, aku bisa merasakan amarah yang mendidih dalam dada. Inikah akhir dari perjalananku di rumah ini? Di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku? Aku tak bisa diam begitu saja. Aku berjalan mundur perlahan. Tak ingin mereka tahu aku mendengar semua percakapan itu. Tubuhku lemas, tapi hatiku penuh dengan kegelisahan. Setelah duduk di sofa, aku menatap keluar jendela, menatap hujan yang tak pernah berhenti. Suasana semakin suram, dan aku merasa semakin terperangkap. Pulang kampung? Tapi, kemana aku akan pergi? Aku tak punya tempat untuk berlindung. Tak ada yang bisa aku tuju. Desaku sudah terlalu jauh. Dan meskipun aku bisa pulang, apakah itu berarti aku akan melarikan diri dari semua ini? Aku sudah tak punya apa-apa lagi selain luka dan kekecewaan yang mendalam. Namun, saat aku teringat lagi kata-kata Bu Ratna,
Rasa sakit itu berubah menjadi sebuah tekad. Aku tidak akan pergi seperti ini. Aku mulai berpikir dengan lebih jernih. Mereka ingin mengusirku? Kalau begitu, mereka akan merasakan pembalasan yang tak pernah mereka duga. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Tak akan membiarkan mereka menghancurkanku begitu saja. Aku perlu mengumpulkan semua yang kumiliki, informasi, dukungan, dan apapun yang bisa membantuku. Jika mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah. Ini bukan lagi tentang cinta atau pengorbanan. Ini tentang kebangkitanku, tentang aku yang kembali menemukan kekuatan dalam diriku. Pagi itu, aku memutuskan untuk tidak hanya menjadi korban dalam permainan mereka. Aku mulai mencari bukti-bukti yang bisa membalikan keadaan. Mencari cara untuk mengungkap semua kebohongan yang telah mereka rajut dengan sangat rapi. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Bu Ratna. Mungkin ada sesuatu yang bisa kugali, sesuatu yang bisa aku gunakan untuk mengguncang dunia mereka. Jika Bu Ratna dan keluarganya berpikir aku akan pergi begitu saja, mereka salah besar. Mereka akan melihat bahwa meskipun aku datang dari desa, aku tak akan pernah menjadi wanita yang bisa mereka anggap remeh. Aku membuka laptop, mulai mencari informasi tentang bisnis keluarganya, menghubungi beberapa teman yang masih ada di kampung, mencari tahu apakah ada informasi yang bisa mengguncang reputasi mereka. Aku tak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pergi tanpa melawan. Siang itu, Arya kembali ke rumah. Aku melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Matanya yang dulu penuh dengan cinta kini tampak ragu-ragu. Aku tahu bahwa dia mulai mempertanyakan banyak hal, terutama tentang aku dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Tapi aku tak ingin berbicara dengan dia saat ini. Aku punya hal yang lebih besar untuk dihadapi. Di hadapannya, aku menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertarungan sehari-hari. Bu Ratna, Arya, dan Budi mungkin sudah merencanakan pengusiranku, tapi aku akan membalikan keadaan ini. Aku tak akan pernah lagi menjadi korban dalam cerita yang mereka tulis. Aku tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, aku harus memanfaatkan apa yang mereka anggap sepele, informasi. Mereka ingin mengusirku dengan kebohongan, dengan mengancamku secara diam-diam. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak kali ini. Keputusan untuk menyimpan rekaman itu bukanlah keputusan yang mudah. Aku harus hati-hati, seperti seorang pemburu yang tahu bagaimana cara membaca jejak-jejak kecil di tanah. Mereka tak tahu, tapi aku sudah memperhitungkan semuanya. Aku mulai mempersiapkan perangku, meskipun itu berarti aku harus melangkah ke dalam bayang-bayang yang penuh dengan tipu daya. Suatu malam, saat rumah semakin sepi, aku memasang alat perekam suara kecil di ruang keluarga. Aku tahu persis di mana Bu Ratna dan Arya sering berbicara, dan aku menaruh perekam itu di sudut ruangan yang tak terlihat. Aku tak ingin membuat mereka curiga, jadi aku hanya berharap bisa merekam satu percakapan penting yang bisa membuktikan kebohongan mereka. Semalam, ketika semuanya sudah larut, aku mendengar suara mereka lagi, Bu Ratna dan beberapa tetangga yang datang berkunjung. Tanpa ada yang tahu, aku menundukkan kepala, duduk diam di dalam kamar sambil mendengarkan percakapan mereka lewat suara yang terhimpun dalam alat perekam yang tersembunyi di ruang keluarga. Ya, kamu tahu kan, dia itu hanya gadis desa. Aku nggak tahu kenapa Arya bisa memilih dia. Suara Bu Ratna terdengar dengan nada puas, bahkan agak sombong. Tetangga yang ada di sampingnya tertawa kecil. Ah, itu sih pasti karena dia merasa kasihan sama si Aura, kan? Lagi pula, dia datang dari keluarga yang gak punya apa-apa. Gimana sih? Gak bisa diterima dalam keluarga kaya. Aku bisa mendengar ketidakpedulian mereka. Bu Ratna melanjutkan. Tapi, jangan khawatir, aku sudah pastikan semuanya. Dia cuma datang untuk cari jalan hidup lebih baik. Kita harus terus waspada. Jangan sampai dia membawa masalah ke keluarga kita. Aku menggenggam perekam itu erat-erat. Aku merasa seperti menemukan senjata yang mampu membalikkan keadaan. Suara Bu Ratna,
yang dulu tampak begitu lembut dan penuh perhatian, kini berubah menjadi racun. Selama ini, aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Selama ini, aku terlalu takut untuk mendengar dan membuka mata. Tapi sekarang, aku tidak akan lagi menutupinya. Pagi harinya, aku duduk di meja makan, memegang rekaman itu dalam genggamanku. Aku tahu bahwa jika aku mengungkapkan ini, semuanya akan berubah. Mereka tak akan bisa mengelak dari kebohongan mereka lagi. Namun, aku harus berhati-hati. Aku harus memilih momen yang tepat, karena sekali aku menyerahkan bukti ini, tidak ada jalan kembali. Dan aku tahu, mereka akan berusaha untuk menutupinya, sekeras apapun mereka berusaha. Malam itu, ketika Arya pulang, aku menghadapinya. Dia duduk di kursi di seberangku, terlihat lelah. Tak ada kata-kata manis lagi di antara kami. Aku sudah tahu segalanya. Aku sudah tahu apa yang terjadi di belakang punggungku. Arya, aku mulai dengan suara yang tegas, meskipun rasa takut masih menyusup dalam hati. Aku punya sesuatu yang harus kamu dengar. Aku meletakkan perekam suara itu di atas meja, dan menekan tombol play. Suara Bu Ratna langsung mengalun ke seluruh ruangan, jelas dan tak bisa disangkal. Arya menatapku dengan mata terbuka lebar. Aku bisa melihat perubahan dalam tatapannya, seolah kesadarannya baru saja terbangun. Dia mulai tahu bahwa semua yang terjadi selama ini bukanlah kebetulan. Semua yang mereka lakukan terhadapku, semuanya sudah direncanakan. Bu Ratna bisa mencoba membungkam aku, tapi tidak kali ini. Tidak setelah aku memiliki bukti ini. Arya akhirnya menatapku dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Aura, aku. Dia terlihat bingung. Kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Aku menyandarkan punggungku di kursi, memandangi Arya dengan tatapan penuh kepahitan. Ini semua, Arya. Ini semua yang mereka rencanakan. Dan kamu juga bagian dari itu. Kamu tidak peduli dengan aku sama sekali. Aku merasakan rasa sakit yang mendalam di dalam diriku, tetapi aku tahu, inilah saat yang tepat. Aku tak akan lagi menjadi korban. Aku sudah cukup. Arya, aku tidak akan diam lagi. Aku berdiri dan meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Arya yang terdiam dengan rasa bersalah yang mulai membebani dirinya. Pagi itu, aku merasa ada sebuah keberanian baru dalam diriku. Setelah malam yang penuh dengan ketegangan dan emosi, aku memutuskan bahwa sudah waktunya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku sudah memiliki bukti yang cukup untuk menghadapi Arya, untuk menghadapi semuanya. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu, untuk bersabar. Aku duduk di ruang tamu menunggu Arya pulang. Tangan menggenggam erat perekam suara yang sudah menjadi senjata utamaku. Suara Bu Ratna yang terngiang di kepalaku begitu jelas. Seperti suara yang mengingatkanku betapa aku telah dipermainkan begitu lama. Ketika pintu depan terbuka, Arya masuk dengan wajah lelah, seperti biasanya. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkannya pergi tanpa jawaban. Arya, suaraku gemetar. Tapi aku tahu aku harus kuat. Kita perlu bicara. Arya meletakkan tas kerjanya dan menatapku sekilas. Terlihat sedikit bingung. Ada apa, Aura? Aku memandang matanya, mencoba mencari secercah kasih sayang yang dulu aku kenal. Tapi semuanya tampak berbeda sekarang. Ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kebenaran yang tak bisa disembunyikan lebih lama. Aku mengambil perekam itu dari meja dan menekan tombol play. Suara Bu Ratna langsung terdengar. Jelas, tanpa ada yang bisa dibantah. Dia hanya gadis desa. Aku nggak tahu kenapa Arya bisa memilih dia, kata Bu Ratna dengan nada yang menyakitkan. Aku pastikan dia tahu tempatnya. Tidak boleh lebih dari itu. Aku bisa melihat ekspresi di wajah Arya yang berubah menjadi kaku. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya. Bibirku bergetar. Kamu dengar sendiri, kan?
Apa yang ibu kamu katakan tentang aku? Ini semua bukan cuma gosip. Mereka memainkanku. Arya, mereka memanipulasimu. Ini kenyataan. Namun, respon yang kuterima justru jauh dari yang kuharapkan. Arya mendekat dengan wajah yang berubah menjadi merah. Matanya kini dipenuhi amarah yang tak terduga. "Kenapa kamu memata-matai ibuku?" katanya dengan suara keras, penuh kekesalan. "Kenapa kamu lakukan itu? Kamu pikir apa yang kamu lakukan ini bisa menyelesaikan masalah?" Aku terdiam, syok, merasa seperti dihantam dinding batu. Aku sudah berpikir bahwa Arya akan mengerti, bahwa ia akan melihat apa yang sudah jelas di depan matanya. Tetapi ternyata aku salah. Dia membanting pintu dengan keras, membuat aku terlonjak kaget. Langkahnya terdengar berat, pergi menjauh dari aku. Dan aku merasa ingin berteriak sekencang mungkin. Aku berdiri di tengah ruang tamu, merasa seperti sebuah boneka yang patah. Keputusan untuk menghadapi Arya, untuk mengungkapkan kebenaran, justru berbalik menyerang diriku. Semua yang kuharapkan malah berakhir seperti mimpi buruk. Aku ingin memanggilnya, meminta dia untuk mendengarkan. Tapi kata-kata itu seolah terperangkap di tenggorokanku. Bagaimana bisa seseorang yang kupercayai begitu saja membela ibunya? Meskipun aku sudah menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, bagaimana bisa dia memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan yang sudah jelas? Rasa sakit itu memuncak. Hatiku seperti tercabik-cabik, dan aku hanya bisa terdiam di sana, menangis dalam diam. Aku sudah melakukan segalanya untuk mendapatkan perhatian dan keadilan, tetapi ternyata itu semua tak cukup. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Arya menghindar dariku, dan Bu Ratna semakin arogan. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi padaku. Aku merasa terbuang, seolah-olah aku bukan bagian dari keluarga ini. Segalanya semakin tak terjangkau, dan aku semakin terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa kulawan sendirian. Namun, meskipun hatiku hancur, ada sebuah titik dalam diriku yang tak bisa dipadamkan. Aku tahu satu hal pasti, aku tak akan menyerah begitu saja. Aku harus terus berjuang untuk diriku sendiri, bahkan jika itu berarti melawan mereka semua. Aku berdiri di depan cermin di kamar, menatap wajahku sendiri yang basah dengan air mata. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan di sini, tapi aku tahu satu hal, perjuanganku baru dimulai. Seminggu berlalu setelah konfrontasi itu, dan setiap hari rasanya seperti hidup di dalam ruang kosong yang penuh dengan kebekuan. Aku dan Arya tak lagi berbicara, bahkan tatap pun tidak. Semua terasa seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Setiap langkah di dalam rumah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Takut salah langkah dan menginjakan kaki pada kenangan yang sudah hancur. Di meja makan, kami duduk terpisah. Aku hanya menatap piringku, berusaha menelan makanan yang rasanya seperti pasir di mulut. Arya makan dengan terburu-buru, tidak menatapku sama sekali. Aku bisa merasakan amarah dan kekecewaan yang tersembunyi dalam dirinya. Tapi aku juga tahu, dia tidak akan pernah bisa melihat kebenaran jika terus menutup mata. Bu Ratna, di sisi lain, tampak puas. Senyum kecil yang tak terdeteksi itu, aku bisa melihatnya. Meskipun dia berusaha menutupi, aku sudah bisa merasakannya. Baginya, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sudah berhasil dikucilkan, dan Arya semakin menjauh dariku. Namun, meskipun aku merasa terperangkap, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu jika aku terus tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa, maka aku akan hancur, lebih dalam dari yang sudah ada. Ada secercah harapan dalam diriku, meskipun itu terasa seperti sisa-sisa. Aku menyusun rencana diam-diam, perlahan-lahan mulai menyiapkan langkahku untuk keluar dari rumah ini. Aku ingin keluar, tapi bukan dengan menyerah, bukan dengan menangis, bukan dengan mengemis pada mereka untuk melihatku. Aku ingin keluar dengan harga diri. Aku mulai mencari informasi,
memetakan setiap langkah yang bisa aku ambil. Aku tak lagi bisa mengandalkan Arya atau siapapun di rumah ini. Semua orang sudah berada di pihak Bu Ratna. Aku tahu, aku hanya punya satu jalan keluar yang akan mengembalikan kontrol atas hidupku. Aku mulai menabung, sedikit demi sedikit, dengan uang yang aku dapat dari pekerjaan sampingan yang kuterima selama ini, sembunyi-sembunyi, tentu saja. Aku tidak ingin mereka tahu. Aku mengumpulkan barang-barangku, mempersiapkan diriku untuk hari ketika semuanya harus berakhir. Tapi ketika malam tiba, ada sesuatu yang aneh di antara kami. Meskipun Arya masih menghindar, aku merasakan ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tak terucapkan antara kami. Aku bisa melihat dia sering melirik ke arahku, seperti ada keinginan untuk berbicara, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tak tahu apakah dia menyesal atau hanya bingung, tapi aku bisa merasakan bahwa dia masih tidak tahu bagaimana harus menghadapiku. Begitu banyak kebingungannya, begitu banyak pengkhianatan yang terpendam. Suatu malam, saat aku sedang di ruang tamu, Bu Ratna menghampiriku dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Aura," katanya, suara yang agak lebih lembut daripada biasanya. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Arya itu anak yang baik. Dia butuh waktu. Kamu harus lebih sabar." Aku memandangnya, menahan rasa sakit yang mulai menjalar di seluruh tubuhku. Aku tahu ini hanya upaya lain untuk menenangkan dan mengendalikan aku, untuk menjeratku lebih dalam ke dalam permainan mereka. Aku memaksakan senyum, meski hatiku seperti terluka dalam diam. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah cukup mengerti." Aku bisa melihat senyum tipis di wajah Bu Ratna yang menunjukkan kepuasan, seperti kemenangan kecil yang mereka raih atas diriku. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka merasa menang begitu saja. Aku akan keluar, dan mereka akan tahu bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban mereka. Keputusan itu semakin kuat dalam diriku. Aku sudah menyiapkan semuanya, semua yang bisa kuambil dari rumah ini, semua yang bisa mengembalikan diriku ke kehidupan yang baru, lebih bebas. Meskipun ada perasaan ragu, meskipun aku masih mencintai Arya, aku tahu, aku harus memilih diriku sendiri. Ini adalah waktuku untuk berdiri, untuk menuntut keadilan yang selama ini tidak pernah datang. Aku mulai menulis surat perpisahan. Surat itu tidak akan panjang, karena aku tahu, kata-kata tidak akan cukup menjelaskan semua yang terjadi. Aku hanya akan menulis satu hal yang pasti. Aku akan meninggalkan rumah ini, dan aku akan menemukan jalanku sendiri. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi menjadi bayang-bayang yang dipermainkan. Ketika surat itu selesai, aku menatapnya dengan hati yang berat. Namun, aku tahu, inilah langkah yang harus kuambil. Aku akan keluar dengan harga diri. Aku akan meninggalkan mereka dengan kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga lega. Aku tahu hari esok akan menjadi hari pertama dari hidup baru yang bebas. Hari pertama tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Namun, ketika fajar menyingsing, suara pintu yang terbuka membuatku terjaga. Arya berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya tampak bingung, seperti baru saja bangun dari tidur yang teramat lelap. "Aura," suaranya serak, penuh kebingungan. "Kamu mau kemana?" Hatiku terhenti sesaat. Aku ingin memberitahunya, ingin menjelaskan semuanya. Tapi aku tahu, kadang-kadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling sulit kita ubah. "Aku harus pergi, Arya," jawabku dengan suara yang lebih tenang daripada yang kurasakan di dalam hatiku. Aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah mencoba untuk membuat ini berhasil. Tapi aku harus memilih untuk hidup dengan harga diri, bukan di bawah bayang-bayang kebohongan. Arya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat ketulusan dalam matanya. Namun, aku tahu,
Ini sudah terlambat. Aku berjalan melewatinya, tanpa menoleh lagi. Pintu itu menutup di belakangku, dan aku tahu, aku tidak akan kembali. Hari itu datang dengan ketegangan yang tak terelakkan. Selama ini, aku berusaha menahan semuanya. Emosi, rasa sakit, kemarahan, dalam diam. Tapi ada saatnya, ketika setiap inci tubuh ini berontak untuk berbicara, untuk melepaskan semua yang selama ini terpendam. Dan hari itu, aku memutuskan bahwa aku tak akan menahan lagi. Aku harus berbicara. Aku harus menghadapi mereka. Semuanya. Aku tahu, jika ada satu hal yang selama ini aku hindari, itu adalah konfrontasi langsung dengan Bu Ratna. Namun, hari itu, aku tidak bisa lagi mundur. Bu Ratna sudah melewati batas. Dan Arya sudah terlalu jauh terseret dalam permainan busuk ini. Aku tahu Arya berada di rumah. Bu Ratna juga ada di ruang keluarga. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ketika aku melangkah masuk, semuanya terasa hening. Seperti ada bisikan-bisikan yang menunggu untuk meledak. Arya. Aku memanggilnya dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. Ada yang harus kita bicarakan. Arya menoleh. Matanya sedikit bingung, sedikit lelah. Tapi kali ini, aku tidak menunggu lagi. Aku mengeluarkan perekam suara yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bukti yang telah menguatkan diriku selama ini. Aku menekan tombol play, dan suara Bu Ratna kembali mengisi ruang itu. Jelas, tajam, penuh kebencian. Dia hanya gadis desa. Aku nggak tahu kenapa Arya bisa memilih dia. Aku pastikan dia tahu tempatnya, tidak boleh lebih dari itu. Suara itu menyakitkan, tapi aku tahu, ini harus didengar oleh Arya. Semua yang terjadi harus dibeberkan di depan matanya. Arya berdiri terdiam, tak mengucapkan kata-kata. Matanya tak lagi berfokus padaku, namun lebih pada suara yang terekam di perekam. Aku bisa melihat ekspresi yang mulai berubah, keheranan, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tidak memberi kesempatan untuk berkata-kata. Aku membuka album foto yang kutemukan beberapa hari lalu. Foto wanita yang sebelumnya dikenalkan Bu Ratna, dan catatan yang tertera, wanita yang cocok untuk Arya. Aku menghadapkannya pada Arya. Ini ibu kamu, bukan? Mengatur hidupmu, memilihkan wanita untukmu, bahkan memilih siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang harus pergi. Bukankah itu yang selama ini terjadi, Arya? Mereka memfitnahku, mereka merusak hidupku, dan kamu diam saja. Suaraku semakin meninggi. Arya masih terdiam. Aku menatapnya dengan penuh kemarahan, dan saat itulah Bu Ratna berdiri. Wajahnya berubah pucat, matanya berkaca-kaca. Aura. Suaranya penuh dengan dramatisasi. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu tahu kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Semua yang kami lakukan, itu untuk kebaikanmu. Arya, dia hanya anakku. Aku hanya ingin melindunginya. Tapi aku tahu itu hanya drama. Segala air mata dan penyesalan itu hanya bagian dari topeng yang selama ini dikenakan Bu Ratna. Dia tidak pernah peduli padaku. Hanya dirinya sendiri, hanya kepentingannya sendiri. Aku tidak butuh perlindunganmu, Bu. Jawabku tegas, menatap Bu Ratna yang kini mulai tampak semakin kehilangan kendali. Apa yang kamu lakukan hanya untuk kepentinganmu sendiri, bukan untuk aku, bukan untuk Arya. Semua kebohonganmu sudah terbuka. Semua permainanmu sudah terungkap. Bu Ratna mencoba menahan air mata, berusaha memperlihatkan kesedihan yang mendalam, tetapi aku tak bisa lagi terbuai oleh drama itu. Aku melihatnya dengan jengah. Arya akhirnya membuka mulut. Suaranya datar. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, katanya, tanpa melihatku. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai lagi. Aku bisa merasakan hatiku retak mendengar kata-kata itu. Kenapa dia masih bingung? Kenapa dia masih ragu untuk memilih? Selama ini, dia hanya diam,
hanya mengikuti kata-kata Bu Ratna. Aku sudah menunjukkan segalanya. Aku sudah berbicara dengan jujur, tapi dia masih memilih untuk tidak percaya padaku. Bu Ratna menatapku dengan tajam, matanya berkedip-kedip, mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan. Arya, kamu tahu ini semua hanya karena emosi. Aura hanya mencari perhatian. Dia ingin menjadi pusat perhatianmu. Dia ingin membuat kita semua terpecah. Aku menatap Bu Ratna, tanpa sedikit pun rasa takut. Tidak, Bu. Aku hanya ingin kebenaran. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kalian. Dan aku akan menghadapinya, dengan atau tanpa persetujuan kalian. Suasana itu begitu tegang. Arya terdiam, mulutnya tertutup rapat. Tak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan keputusasaannya, kebingungannya. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi mungkin sudah terlalu terlambat. Aku berbalik dan melihat Bu Ratna yang masih berusaha menyembunyikan ketakutannya di balik air mata palsu itu. Aku tahu, jika aku tetap bertahan di sini, aku hanya akan menjadi bagian dari sandiwara mereka. Arya, aku berkata perlahan, aku akan pergi. Aku tidak akan tinggal di tempat yang penuh kebohongan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan lebih lanjut hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah lama hilang. Dengan satu langkah mantap, aku berbalik dan meninggalkan ruang itu, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Arya setelah ini. Tetapi satu hal yang pasti, aku sudah cukup. Dan kali ini, aku tidak akan mundur lagi. Langkahku begitu tegas saat meninggalkan rumah besar itu. Tidak ada yang bisa menahan aku kali ini. Tidak ada kata-kata yang bisa membuatku ragu lagi. Aku melangkah keluar tanpa menoleh, tanpa mempedulikan bahwa di belakangku ada sepasang mata yang mengawasi dengan cemas dan bingung. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi yang harus dijelaskan. Segalanya sudah jelas. Kebenaran sudah terungkap. Dan kini saatnya aku memilih untuk pergi. Dengan atau tanpa persetujuan siapapun. Rumah itu, rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku mencari kebahagiaan. Tempatku membangun hidup bersama orang yang kuanggap sebagai pasangan hidupku, sekarang hanya menyisakan kenangan pahit. Setiap sudutnya terasa sesak. Setiap bayangannya membawa berat yang tak tertahankan. Aku tak ingin menjadi bagian dari dunia yang hanya penuh kebohongan dan manipulasi. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak lebih lama dalam permainan mereka. Di ruang tamu, aku menuliskan satu pesan terakhir. Pesan yang kuharapkan bisa merobek lapisan kebohongan yang telah lama terbungkus rapat. Aku meninggalkannya di atas meja, tepat di tengah-tengah ruang yang pernah kami sebut rumah. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa tak semua yang bersinar itu emas. Kadang hanya topeng dari neraka. Pesan itu adalah perpisahan terakhirku, bukan hanya pada Arya, tapi pada dunia yang sudah terlalu lama membelenggu hidupku. Setelah menulis itu, aku hanya berjalan menuju pintu depan. Aku tidak membutuhkan persetujuan atau permintaan maaf. Aku sudah cukup terluka. Dan sekarang waktunya untuk mengakhiri semuanya. Aku keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Meski hatiku hancur. Setiap langkah terasa berat. Tapi juga membebaskan. Aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Meski dunia di sekitarku mungkin tidak akan mengerti. Tidak ada lagi yang bisa membawaku kembali ke dalam kebohongan itu. Tidak ada lagi yang bisa merusak diriku setelah ini. Di luar, udara malam menyambutku. Aku menatap bintang yang tampak begitu jauh, begitu tidak terjangkau. Tapi aku tidak takut. Tidak lagi. Aku tahu, seberat apapun perjalanan ini, aku bisa melaluinya. Dan meski tak ada lagi Arya di sisiku, meski Bu Ratna dan dunia mereka tetap berada di belakang, aku merasa bebas. Aku merasa hidupku kembali menjadi milikku sendiri. Hari-hari berlalu. Dan dunia yang dulu terasa penuh intrik, kebohongan, dan manipulasi, kini hanya menjadi bayangan samar dalam hidupku. Arya mencariku. Aku tahu itu. Terkadang aku mendengar kabar tentangnya.
tentang bagaimana ia pergi ke sana kemari, mencari tahu kemana perginya istrinya yang dulu begitu ia cintai. Tapi aku tidak peduli lagi. Semua perasaan itu, kehilangan, kesedihan, bahkan cinta yang dulu aku rasakan, telah berubah menjadi serpihan yang tak ada artinya. Bu Ratna, dia sakit. Semua yang dia buat untuk memisahkan kami kini hanya mengundang rasa kesepian yang dalam. Aku mendengar bahwa dia sedang terbaring lemah, sendirian di rumah besar yang dulu dia anggap sebagai kerajaan. Tidak ada lagi orang yang bisa dia kendalikan. Tidak ada lagi rencana busuk yang bisa dia jalankan. Dunia yang ia ciptakan untuk memerangkap orang lain kini runtuh. Dan dalam kesendiriannya itu, dia mungkin mulai menyadari apa yang telah dia lakukan. Tapi aku tak merasa kasihan. Aku sudah cukup merasakan apa yang mereka buat padaku. Aku telah membayar harga yang terlalu tinggi untuk kebahagiaan yang seharusnya diberikan dengan tulus. Dan kini, aku berdiri di sini, jauh dari dunia mereka, jauh dari kebohongan yang dulu menghancurkan hidupku. Sekarang, aku membuka butik kecil di kota, tempat yang sederhana, tapi penuh dengan kehidupan. Bisnisku tidak besar, tapi cukup untuk memberiku kebebasan. Hidupku lebih tenang, lebih damai, tanpa rasa takut, tanpa kecemasan. Tidak ada lagi yang menuntutku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Tidak ada lagi topeng yang harus kupakai. Tidak ada lagi intrik yang harus kurlakan merobek hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ke cermin tanpa rasa takut lagi. Aku melihat diriku yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bebas. Aku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu yang suram. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan hidupku. Dan itu adalah kebebasan yang tak ternilai harganya. Mereka yang meninggalkanku, yang menghancurkanku, kini hanya bisa menyesal. Dan aku sudah lama memaafkan diriku sendiri. Karena aku tahu, aku sudah memilih jalan yang benar, jalan menuju kedamaian, menuju hidup yang penuh dengan kejujuran dan kebahagiaan yang sejati.